Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan akan menerangkan materi laboratorium 2, yaitu tentang distribusi frekuensi, histogram, polygon frekuensi, distribusi frekuensi relatif, dan objek. Yang pertama, materi dari distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah suatu tabel distribusi yang menjelaskan frekuensi anggota populasi menurut beberapa kelompok tertentu. Pembagian distribusi frekuensi ada 7, yaitu yang pertama array, yang kedua rentang, yang ketiga jumlah kelas, yang keempat yaitu interval kelas, yang kelima yaitu limit bawah dan atas, dan yang keenam batas atas dan bawah, yang ketujuh yaitu titik tengah kelas. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal satu persatu dari bagian distribusi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari distribusi. Yang pertama yaitu array. Array sendiri memiliki pengertian sekumpulan data menurut aturan nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang kedua yaitu rentang. Rentang sendiri mempunyai pengertian jangkauan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu data. Rumus dari rentang yaitu nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Ketiga yaitu jumlah kelas. Jumlah kelas memiliki pengertian total dari banyaknya setiap data yang dikelompokkan dalam satu data. Jumlah kelas memiliki rumus yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Yang keempat yaitu interval kelas. Interval kelas adalah kelompok nilai data yang berupa interval. Yang kelima yaitu limit bawah dan atas. Limit bawah adalah bilangan yang terdapat di sebelah kiri interval nilai data. Sedangkan limit atas adalah bilangan yang terdapat di sebelah kanan interval data. Yang keenam yaitu batas bawah dan atas. Batas bawah sendiri memiliki pengertian yaitu bilangan yang diperoleh dengan cara batas bawah dikurangi dengan 0,5. Sedangkan batas atas yaitu bilangan yang diperoleh dengan cara batas atas ditambah dengan 0,6. Kemudian yang ketujuh, titik tengah kelas. Titik tengah kelas adalah bilangan yang diperoleh dengan cara batas bawah ditambah dengan batas atas, kemudian dibagi dengan 2. Sebagai contoh, saya memiliki data nilai matematika 65 mahasiswa sebagai berikut. Baik, kita akan mencari array rentang kelas, kemudian jumlah kelas, interval kelas, limit atas dan bawah, batas atas dan bawah, dan titik tengah. Berdasarkan data nilai 65 mahasiswa, kita akan mencari yang pertama yaitu array. Array di sini data yang paling terkecil adalah nomor 25 dan data yang paling besar adalah 74. Kemudian yang kedua yaitu rentang kelas. Rentang kelas sendiri memiliki rumus data tertinggi dikurangi dengan data terendah. Data tertinggi tadi yaitu 24 dikurangi dengan 25. Hasilnya itu 69. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah kelas. Jumlah kelas di sini memiliki rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N di sini memiliki arti yaitu hasil dari rentang kelas tadi. Sekarang kita akan mulai menghitung 1 ditambah 3,3 dikali log 69. 1 ditambah 3,3 kali 1,83 88 sama dengan 7,06 dibulatkan menjadi 7. Yang keempat yaitu interval kelas. Interval kelas sendiri memiliki rumus yaitu P sama dengan R per K. R-nya yaitu dari rentang kelas tadi dan K-nya yaitu jumlah kelas. Jumlah kelas dari data mahasiswa tersebut ada 7. Jadi 69 dibagi 7 sama dengan
dibulatkan menjadi satu. Baik, yang kelima adalah limit bawah dan atas. Di sini limit bawah dan atas yaitu limit bawah yaitu ada di sebelah kiri, dan kemudian limit atas yaitu ada di sebelah. Kemudian yang keenam yaitu batas bawah dan atas. Di sini kita akan membahas batas bawah dan atas dari kelas ketiga. Batas bawah kelas ketiga yaitu 45, kemudian dikurangi 0,5 menjadi 45. Sedangkan batas atas kelas ketiga yaitu 54 ditambah dengan 0,5 menjadi 54,5. Kemudian yang terakhir yaitu ada titik kelas, titik tengah kelas. Titik tengah kelas sendiri memiliki rumus yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawah di sini kita akan menghitung dari kelas keempat. Titik tengah kelas keempat yaitu 55 ditambah 64 dibagi 2 menjadi 59,5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi histogram. Nah, apa itu histogram? Histogram merupakan salah satu bentuk diagram secara luas serta yang paling mudah dipahami. Histogram ini menggambarkan distribusi frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk batang-batang. Jadi kita langsung contoh soal saja. Di sini ada tabel frekuensi, maka kita tinggal membuat histogramnya saja. Menggambarkan. Di sini dari frekuensi kita ketahui nilai tertinggi itu frekuensi tertinggi yaitu 20. Di sini ada 20. Kemudian yang kedua yaitu 16. Setelah 16 12. Setelah 12 8. Dan setelah 8 ada 4. Kemudian di sini kita tuliskan nilai. Nah, nilai yang terendah. Yang pertama kita masukkan nilai yang terendah yaitu 51 sampai 60. Kemudian yang kedua 61 sampai 70. Kemudian 71 sampai 80. Kemudian yang ketiga 81 sampai 90, dan yang terakhir yaitu 91 sampai 100. Nah, kita lihat yang memiliki nilai 51 sampai 60 frekuensinya adalah 4, maka langsung kita gambarkan di sini 4. Diagram batangnya sampai ke angka 4. Kemudian yang peroleh nilai 61 sampai 70 ada 16 orang. Ya, berarti 16. Yang batangnya bisa sampai ke atas 16. Kemudian yang memperoleh nilai 71 sampai 80 ada 12 orang. Berarti dia di sini. Kemudian yang memperoleh nilai 81 sampai 90 ada 20 orang. Kemudian yang terakhir yang memperoleh nilai 91 sampai 100 ada 8 orang. Jadi dia di sini. Nah, jadi dari histogram ini kita juga langsung dapat menggambarkan poligon frekuensi. Bagaimana itu poligon frekuensinya? Seperti ini. Kita tinggal menarik garis menghubungkan titik-titik ini. Nah, ini dia poligon frekuensinya. Poligon frekuensi. Poligon frekuensi grafik garis yang mengaitkan frekuensi kelas dengan tanda kelas. Ia dapat digambarkan dengan menghubungkan garis lurus yang melalui titik-titik pasangan frekuensi kelas dan titik tengah interval kelas. Lanjut ke contoh soal poligon frekuensi. Di sini ada nilai ulangan beserta frekuensinya. Nilai ulangan 55 sampai 59 ada frekuensinya 7, 60 sampai 64 frekuensi 12, 65 sampai 69 frekuensi 23, 70 sampai 74 frekuensi 21, 75 sampai 79 frekuensi 18, 80 sampai 84 frekuensi 10, 85 sampai 89 frekuensinya 8, 90 sampai 94 frekuensinya 1, dan jumlah frekuensinya ada 100. Dari nilai ulangan ini diambil nilai tengahnya 55 sampai 59, titik tengahnya adalah 57, dan semua dari titik tengah ini ditaruh di sini dan dibuat histogram. Setelah jadi histogram,
Ambil titik tengah dari hasil histogram ini dan ditarik garis lurus. Dan ini disebut garis ini disebut dengan poligon frekuensi. Distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah frekuensi dari kelas tersebut dibagi dengan frekuensi total dari semua kelas yang umumnya dinyatakan dalam persentase. Representasi grafis distribusi frekuensi relatif dengan mudah diperoleh dari histogram atau poligon frekuensi dengan mengubah skala vertikal dari frekuensi ke frekuensi relatif pada diagram yang sama. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa OGIF positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Contoh soal dan pembahasan OGIF diketahui data sebagai berikut. Hasil ulangan dengan data 65 sampai 67 memiliki frekuensi 2, kemudian 68 sampai 70 memiliki frekuensi 5 dan seterusnya hingga total keseluruhan 40. Penyelesaian frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi ini menggunakan tepi atas. Tepi atas dapat dicari dengan batas atas ditambah 0,5. 67 ditambah 0,5 menjadi 67,5. 70 ditambah 0,5 menjadi 70,5 dan seterusnya. Untuk frekuensi ini penjumlahannya dimulai dari data pertama. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 7 ditambah 13 20. 20 ditambah 14 34. 34 ditambah 4 38. 38 ditambah 2 40. Grafik frekuensi kumulatif kurang dari berupa OGIF positif. Garis vertikal menunjukkan frekuensi, garis horizontal menunjukkan tepi atas. Kemudian dihubungkan dengan titik-titik sehingga garisnya naik. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih dari menggunakan tepi bawah. Tepi bawah didapatkan dari batas bawah dikurangi 0,5. 65 dikurangi 0,5 menjadi 64,5. Kemudian 68 dikurangi 0,5 menjadi 67,5 dan seterusnya. Untuk frekuensi ini penjumlahannya dimulai dengan keseluruhan data 40 dikurangi 2, 38 dikurangi 5, 33, 33 kurangi 13, 20, 20 dikurangi 14, 6, 6 dikurangkan 4, 2. Grafik frekuensi kumulatif lebih dari berupa OGIF negatif. Garis vertikal menunjukkan frekuensi, garis horizontal menunjukkan tepi bawah. Kemudian dihubungkan dengan titik-titik sehingga garisnya menurun. Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi frekuensi mengandung pengertian suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala suatu variabel yang dilambangkan dengan angka. Untuk mempermudah menganalisis data yang dihasilkan, dapat menggunakan tabel frekuensi atau grafik yang memberikan gambaran secara cepat mengenai ciri atau sifat yang terkandung di dalam data angka tersebut.